فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'du, alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Majelis Ta'lim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat itu pada malam hari ini adalah mampunya kita hadir ke Masjid Aisyah, masjid kita, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayah wa muslimatin." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah. Jadi harus kita sadari pertama sekali Bapak dan Ibu, menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah kewajiban. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya bisa dikerjakan sambilan. Nantilah kalau sempat, kalau ada waktu, kalau. Tidak bisa. Wajib. Kenapa? Karena dengan ilmulah kita akan mendapatkan bimbingan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majelis ilmu mendapatkan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan nasihat itu memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena terkadang antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu berbeda, Bapak Ibu. Ada yang dibabal dulu bertubi-tubi dengan ujian segala macam baru sadar, kan gitu. Ada yang cukup dengan nasihat yang ringan saja itu sudah sadar. Kira-kira kita termasuk yang mana? Ya, diuji dengan ujian yang bertubi-tubi dulu baru mau sadar, atau cukup 1-2 ayat disampaikan sadar? Ada suatu kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang ulama bernama Al-Asma'i. Ya, suatu ketika Al-Asma'i ini ditugaskan untuk mengajarkan Al-Quran di suatu desa terpencil, Bapak Ibu. Maka ketika sudah melakukan tugasnya, ketika pulang dari desa itu, atau ketika mau pergi, ya, ketika pulang, tiba-tiba dalam perjalanan dia dijegat oleh seorang laki-laki, warga desa situ juga. Ditanya sama laki-laki tadi, dia megang apa? Pedang. Ini jumpa tengah jalan megang pedang berarti apa? Kalau di padang pasir, begal. Kalau bahasa Arabnya qati'ut thoriq. Ya. Artinya apa? Perampok. Kamu dari mana? Wah, ini tahu, ini begal ini. Hari ini kan kita banyak begal. Ya kan? Nah, coba ini mungkin nanti bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Ketika ditanya, kamu dari mana? Dari desa Fulan, dari desa Anu gitu kan. Ngapain kamu ke situ? Saya baru pulang mengajarkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran, kata laki-laki tadi? Dijawab oleh Al-Asma'i, Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, perkataan Allah. Ditanya lagi, apakah Allah itu berkata? Ya, tentu saja. Kalau gitu tolong bacakan salah satu perkataan Allah kepadaku, kata si perampok tadi. Padahal dia niatnya mau meronta Asma'i. Maka Asma'i membacakan surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya. Artinya apa? Perampok tadi Al-Quran aja nggak tahu, tapi dia tahu artinya. Antum yang bukan perampok malah nggak tahu artinya.
Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Enak ya kalau jadi orang Arab ya. Enggak perlu ditanya artinya gitu. Maka langsung perampok tadi mengatakan arti dari ayat tadi, dan di langit Allah telah tetapkan rezekimu, rezeki bagi kalian, ya, telah Allah janjikan hal-hal yang lainnya. Langsung perampok tadi bergetar dan mencampakkan pedangnya sembari mengatakan, sungguh celaka aku. Allah telah menetapkan rezekiku di langit, lantas mengapa aku sibuk mencari di bumi? Artinya apa? Dia sibuk merampokin orang lewat untuk mencari rezeki kan gitu, walaupun dengan cara yang haram kan. Tapi ketika mendengar ayat tadi langsung dia campakkan, kemudian dia pergi. Maka kata Asma'i, sekian tahun suatu kali aku melaksanakan ibadah umroh. Ketika tawaf di Ka'bah, aku berjumpa dengan laki-laki tadi, dan dia pun ingat kepada Asma'i dan mengatakan, hei, kamu kan kemarin kawanku gitu kan. Dipanggil sama mantan perampok tadi, Bapak Ibu. Oh iya, kita dulu pernah jumpa. Iya, kamu dulu membacakan kepadaku satu ayat. Tolong bacakan lagi kepadaku ayat yang lain. Dilanjutkan ayatnya. Dulu beberapa tahun yang lalu dibacakan surat Az-Zariyat ayat 22 sehingga dia sadar perampok tadi tobat. Kemudian tiba-tiba jumpa sudah sama-sama sedang melaksanakan umroh tawaf di Ka'bah. Dia minta lagi nasihat, dibacakan lanjutan ayatnya oleh Asma'i, innahu lahaqqum mithlama annakum tangtikun. Sungguh perkara itu adalah hak sebagaimana yang kamu katakan. Artinya apa? Janji Allah adalah benar. Maka laki-laki tadi mengatakan, bagaimana mungkin, tidak akan mungkin Allah memungkiri janjinya, dan siapakah yang bisa lari dari janji Allah? Dan dikatakan dia terus mengulang-ulang ayat itu sampai kemudian jatuh tersungkur meninggal. Ini perampok yang taubat kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah hanya karena mendengar dua ayat pendek. Masya Allah Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Makanya ketika mungkin kita mendapatkan nasihat dan nasihat itu terasa sangat mengena di hati, alhamdulillah, berarti hati kita masih apa namanya? Ya masih bersih lah gitu. Tapi kalau sudah nasihat disampaikan berjam-jam, disampaikan banyak orang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mending masuk Pak, Bu. Kadang enggak masuk dah. Mau masuk telinga belok dia langsung ke belakang kepala, belok ke depan. Masya Allah, naudzubillah. Ya, artinya apa? Kita berharap mudah-mudahan dengan menghadiri majelis ilmu, ya, kita mendapatkan sedikit manfaat untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentunya kita juga berharap mendapatkan manfaat yang banyak. Artinya dengan ilmu yang kita dapatkan bisa kita gunakan sebagai bekal, pedoman untuk menjalani hidup ini.